Salam sejahtera. Halo, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Teti Helen Borutondang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Dolok Merawan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam video ini, izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 14 budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah pengajar praktik dan fasilitator yang mendampingi saya, yaitu Ibu Fitri Indawayuni MSI dan Ibu Ayu Jivawana Silalahi SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Berikutnya adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendemiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan proses kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif.
kegiatan kita pada saat ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
selesai. Pada saat ini, sebelum kita memulai acara, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Kita sama-sama bangkit. Hari ini adalah kesempatan yang sangat istimewa, di mana kita berkumpul untuk membahas sebuah topik yang sangat penting, budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sangat senang melihat antusias dan semangat yang hadir di rumah ini, karena adalah langkah pertama menuju perubahan positif di sekolah kita. Sebagai penduduk, kita memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk budaya di sekolah. Budaya positif menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan pribadi, akademis, sosial siswa kita. Dalam seminar ini, kita akan menjelajah berbagai aspek budaya positif, termasuk mengintegrasikan nilai-nilai ini di dalam kurikulum, serta bagaimana kita menjadi teladan bagi siswa kita dalam praktik sehari-hari. Saya yakin setiap kontribusi dari peserta menjadi batu bata penting dalam membangun budaya sekolah yang lebih baik. Budaya positif bukan hanya sekedar konsep, tetapi adalah komitmen yang nyata mengubah cara kita berinteraksi, mengajar, dan belajar. Dalam dunia yang terus berubah, budaya positif adalah fondasi yang membantu siswa kita menghadapi tantangan dan menjadi individu yang tangguh dan penuh kasih. Seminar ini adalah kesempatan kita berbagai pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif tentang bagaimana kita dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mari kita bersama-sama menginspirasi perubahan positif dalam memberikan dampak yang berkelanjutan pada siswa kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari TEPS. Untuk waktu dan waktu, saya mempersilahkan yang diwakilkan oleh Ibu PKS Kesiswaan yang ada di sekolah. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai umat yang beragama, tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi dalam bentuk seminar
yang dilaksanakan oleh CGP SMA Negeri 1 Dolok Merawan angkatan ke-9, di mana diseminasi yang akan mereka paparkan adalah mengenai budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Sosialisasi atau seminar ini adalah kesempatan kita untuk merancang masa depan pendidikan di sekolah ini yang akan membentuk karakter dan kualitas pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kita sama-sama percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita ajarkan di dalam kelas, tetapi juga bagaimana kita membentuk pola pikir dan perilaku siswa kita. Itu adalah termasuk bagian dari penerapan budaya positif, yang mana ini akan mencapai kita di dalam mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada di sekolah kita ini. Nah, untuk lebih mendalami mengenai budaya positif ini, kita akan berikan nanti kesempatan kepada CGP kita untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Semoga CGP berikutnya bisa menyusul CGP kita yang sedang berlangsung. Dan kedepannya sekolah kita akan semakin maju dengan adanya CGP dari sekolah kita ini. Dan demikian juga demi peningkatan akreditas sekolah kita ini. Jadi untuk itu hari ini saya buka diseminasi tentang budaya positif di sekolah dalam bentuk seminar oleh para CGP SMA Negeri 1 Dolok Merawan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakasek bagian kurikulum sekolah ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh CGP yaitu Ibu Hel. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama kepada kepala sekolah kita yang sudah mengizinkan kami untuk memberikan diseminasi pada hari ini tentang budaya positif, yang diwakilkan pada hari ini hadir bersama dengan kita adalah Ibu PKS kita, Imelda Ida Santi Sirait. Baik Bapak Ibu, ya, ini merupakan kegiatan kita, ini merupakan tugas kami sebagai bukti aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, kita saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Dolok Merawan. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
pertama yang kami paparkan di sini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma sebagai teori kontrol atau teori pilihan. Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perubahan-perubahan inilah yang akan kita ubah untuk kedepannya di dalam kita mempelajari budaya positif. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah peserta didik agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua, sebagai stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dia itu sebagai teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya sebagai stimulus respon, dan sebagai teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sebagai teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah sebagai stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sebagai teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang. Bapak Ibu, dalam menerapkan budaya positif hal ini sangat perlu kita dalami atau kita pelajari nantinya, ya, supaya nanti selanjutnya dalam pemaparan kami akan memberikan penjelasan bahwa kita tidak bisa memegang kontrol, ya. Guru itu bisa sebagai manajer. Baik, di sini ada peta konsep tentang disiplin positif atau teori kontrol, teori pilihan oleh William Glasser, ya. Coba kita perhatikan terlebih dahulu Bapak Ibu peta konsep yang kami sajikan di depan. Ini yang tadi sudah kita bacakan, ya. Juga beberapa makna disiplin, belajar kontrol diri. Artinya kita harus bisa memunculkan motivasi intrinsik, menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi di sini, yang motivasi ekstrinsik itu adalah menghindari hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan. Dan sebagai motivasi intrinsik atau yang dari dalam itu adalah menghargai diri sendiri dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan juga keyakinan keras. 5 posisi kontrol guru, dan nanti ini juga akan kami paparkan ke depannya, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi nanti akan berhubungan dengan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai manajer kita harus bisa membuat dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi, terutama yang dihadapi oleh peserta didik kita, dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini gambaran dalam peta konsep tentang disiplin positif
dari teori Dr. William Glasser. Apakah makna disiplin? Tadi kita Bapak Ibu materi kita kan adalah disiplin positif. Jadi kita perlu mempelajari apa sebenarnya disiplin itu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kita lihat Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setelah tadi Bapak Ibu mengetahui tentang restitusi, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa mereka memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu perlu juga mengetahui bahwa restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen yang berlandaskan pada teori kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat itu pemantau, dan yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Bapak Ibu perlu kita ketahui, kita analisis tentang 5 posisi kontrol guru yang kami beritahukan di sini. Yang pertama, ketika guru itu berlaku sebagai penghukum, maka biasanya guru itu bisa mengatakan, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, yang terakhir selesai. Jadi ini biasanya kita lakukan ketika anak-anak itu terlambat, ketika anak-anak itu juga bisa tidak menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Ketika kita menjadi penghukum, maka yang kita lakukan adalah beberapa hal ini. Nada suara kita tinggi, bahasa tubuh kita itu melotot, jari kita itu menunjuk atau menghardik. Maka ketika kita melakukan ini, berarti posisi kontrol yang kita lakukan itu adalah kita sebagai penghukum. Lalu berikutnya Bapak Ibu, perlu kita ketahui, ketika kita menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum, nah inilah hasilnya yang bisa kita peroleh. Kemungkinan murid itu akan marah, murid itu bisa mendendam dan bisa agresif atau bahkan lebih buruk dari yang sudah kita pernah ketahui. Lalu posisi kontrol berikutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah artinya kita memunculkan rasa bersalah ketika siswa itu melakukan kesalahan. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan, tetapi dengan lembut Bapak Ibu ya. Contoh, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak, berapa kali Ibu harus memberitahukan kamu supaya kerjakanlah tugasmu tepat waktu. Nah, apabila seperti itu kita menghadapi masalah siswa, maka kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Baik, pembuat rasa bersalah itu nada suaranya itu seperti memelas, halus. Bahasa tubuhnya itu kita pendekatan dengan siswa. Jadi sangat berbeda dengan tadi ketika posisi kontrol itu sebagai penghukum. Baik, Bapak Ibu, apa hasilnya?
Yang pertama, murid itu akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa dia itu adalah orang yang gagal, tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Dengan kata lain, dia sudah membuat gurunya bersedih. Lalu kita masuk ke posisi kontrol yang ketiga. Sebagai teman, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengatakan, ayolah, bantu Bapak. Nanti kalau misalnya kalian seperti ini terus, nanti saya yang disalahkan sebagai guru. Mari kita bekerja sama. Ya. Jadi itu berarti kita memposisikan bahwa siswa itu, kita itu sebagai teman bagi siswa. Jadi penyampaian kita itu, kita ramah, kita akrab dengan siswa, mau bercanda, ya, bawa dengan apa? Jadi contoh, kerjakanlah tugasmu. Nanti kalau misalnya kau sudah bisa mengerjakan tugasmu dengan baik, pasti kau bisa menjadi siswa yang semakin cantik. Mungkin seperti itu Bapaknya. Ada seperti gombal atau godaan yang bisa kita masukkan kepada siswa. Jadi posisikan diri kita ini sebagai teman. Lalu berikutnya Bapak Ibu, apa hasilnya? Murid itu akan merasa senang, murid akan merasa akrab, ya. Yang jelas adalah dampak positif yang akan kita dapatkan. Beda dengan kontrol sebagai penghukum. Lalu berikutnya Bapak Ibu, sebagai pemantau. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Peraturannya apa? Apa peraturan yang sudah kamu tahu? Tapi kenapa kamu melanggarnya? Apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Itu berarti kita sebagai pemantau. Jadi suara nadanya itu, nada suara kita itu datar dan bahasa tubuh kita itu formal. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita lakukan, ya. Murid akan memahami konsekuensi apa yang harus dijalankan, seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Ya, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus mereka jalankan ketika mereka melakukan kesalahan dan sudah disepakati sebelumnya. Lalu berikutnya itu adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, inilah yang akan yang diharapkan kita laksanakan, ya. Ketika ada situasi yang tidak baik, kondisi yang tidak baik, atau ketika anak ataupun siswa kita, peserta didik kita itu melakukan kesalahan, sebaiknya kita itu bisa menjalankan posisi kontrol kita. Guru itu adalah sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu, untuk posisi manajer nanti akan kita kembangkan dalam segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua, kita sebagai guru, ya, supaya kita dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu dari segitiga restitusi yang diharapkan itu, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan mempelajari ini satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu berikutnya, ini untuk menstabilkan identitas. Lalu berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali, mengakui kebutuhan dari murid
dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kita diharapkan di dalam kelas itu sudah menyepakati keyakinan kelas masing-masing. Jadi kita bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa untuk memunculkan motivasi mereka secara intrinsik. Dan ini yang diharapkan dalam segitiga restitusi. Ada perasaan bersalah dari siswa itu sendiri dengan melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah atau dengan tindakan yang diperbuat oleh siswa tersebut. Ada, bisa nanti Bapak Ibu, ini akan kami berikan video kondisi kasus yang pertama yang saya hadapi, yang saya coba dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah siswa kita Ilham, kelas 11 IPA 1, ya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, dia merupakan salah satu siswa yang lumayan sering tugasnya itu tidak selesai tepat waktu. Terkadang kalau dia menyelesaikan itu kita harus memang membujuknya, harus dengan paksaan, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin kita semua mengalami hal itu terhadap si Ilham. Baik, saya tampilkan sedikit video terkait dengan itu. Jadi di sini Bapak Ibu saya tanyakan dia, Ilham, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil? Jadi ini seperti identifikasi masalah, ya. Ini videonya Bapak Ibu. Kurang jelas suaranya ya. Jadi kita bertanya Bapak Ibu, ya, kita bertanya kepada siswa itu, kenapa sebenarnya dia, kenapa dia mengerjakan tugas itu selalu terlambat, tidak tepat pada waktunya gitu. Jadi dia mengakui bahwa saya berpikir kemarin ini dia karena malas gitu, karena handphone, ya, karena gadget, karena main game. Tapi kalau pengakuan dia itu karena memang dia sering bermalas-malasan gitu, seperti tidak punya semangat untuk belajar itu. Gitu. Jadi ada keyakinan kelas gitu kan, bahwa kita kan harus menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, termasuk ya dalam hal mengerjakan tugas tepat waktu itu kan termasuk tanggung jawab dan disiplin. Jadi ketika dia sudah bermalas-malasan berarti sudah melanggar keyakinannya sendiri. Itu yang kami sepakati di sini. Jadi saya mengingatkan dia bahwa kalau dibilang keyakinan itu kan seharusnya itu kita perbuat. Jadi kalau ada perbuatan kita yang melanggar keyakinan kelas, jadi sebaiknya harus kita perbaiki. Jadi siswa itu perlu kita berikan kesadaran Bapak Ibu, menyadarkan mereka bahwa apa yang diperbuatnya itu sudah melanggar keyakinannya sendiri, keyakinan yang sudah disepakatinya bersama dengan teman-temannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah saya akan juga mau menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat atau tahu anak wali saya yang bernama Sapiah, ya. Jadi Sapiah ini termasuk banyak absennya. Berdasarkan informasi dari teman-temannya, absen dia di pagi hari di sekolah ternyata hadir pada saat eskul. Dia mengikuti salah satu eskul kan di sekolah kita ini. Jadi pembelajaran paginya dia tidak datang. Alasannya sakit, izin seperti itu.
Tapi ternyata temannya melihat dia hadir pada saat ekskul di sore. Jadi saya panggil dia Bapak Ibu. Di luar kelas itu saya panggil. Jadi dia mengakui gitu. Aku orangnya emosian Bu, mereka suka ejek-ejekan. Jadi saya bilang, saya pun orangnya emosian, saya gampang sakit hati. Tapi kalau kita hadapi seperti itu, jadi kita yang salah, kita yang rugi, gitu saya sampaikan. Lalu juga dia mengakui, dia terkejut dengan kondisi pembelajaran di SMA. Ya, kita tahu dia kan kelas 10. Ternyata di SMP itu dia sanawiyah, ya SMP ya. Sanawiyah ya. Nah, pengakuan dia di SMP itu terhitung tidak pernah belajar. Jadi dia terkejut katanya di SMA ini. Ya, datang suka, pulang suka, gitu. Yang penting bayar uang sekolah. Saya juga nggak nyangka ada rupanya situasi seperti ini. Ya, disitulah saya tahu ibu ketika saya panggil dia, oh ternyata seperti itu yang dialami mereka SMP. Jadi seperti shock terapi sama mereka di SMA ini betul-betul belajar. Jadi saya sampaikan kepada dia, ya seharusnya Satya pandai-pandainya. Kita tidak bisa mengubah temanmu. Pemikiranmu ubah, caramu berteman itu yang kau ubah. Bagaimana kau bisa bertahan di kelas? Bagaimana kau bisa bertahan dengan situasi yang seperti itu? Semoga kita harapkan dengan gayamu atau stylemu yang bisa menyenangkan di pihak teman-temanmu akan lebih respect kepadamu. Dan saya sampaikan terkait dengan pembelajaran. Satya, seperti inilah sebenarnya sekolah. Inilah sekolah yang sesungguhnya. Ya, harus ada pembelajaran. Ya, guru harus masuk, guru memberikan materi, ada sesuatu yang kita bahas di dalam pembelajaran. Jadi pelan-pelan, ya semoga ya saya ada respon positif dari dia ke temannya mungkin agak lebih dia mau berbaur seperti itu. Artinya saya mengingatkan dia supaya dia itu jangan ada gara-gara teman jadi tidak sekolah. Jadi mindsetnya harus diubahnya, pemikirannya, ya. Karena dia memang harus butuh yang namanya sekolah. Nah, kebetulan itu tidak saya rekam Bapak Ibu. Tapi saya merasa di situ berhasil menjalankan segitiga restitusi terhadap salah satu siswa saya, anak wali saya yang bernama Satya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan segitiga restitusi ini, ya, yang pertama itu di sini tadi saya jelaskan tadi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini dapat, mari Bapak Ibu kita laksanakan. Ketika melihat situasi yang tidak baik, ketika melihat siswa yang bermasalah, kita rangkul dia. Jadikan mereka teman, jadikan kita sebagai teman, sebagai manajer bagi mereka yang bisa merubah yang gagal tadi menjadi sukses. Mari kita memberikan kesadaran kepada siswa itu bahwa yang dilakukannya itu salah, yang dilakukannya itu sudah melanggar keyakinan yang sudah mereka sepakati atau keyakinan yang dibuatnya sendiri, keyakinan yang dia percaya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Semoga untuk kedepannya kita bukan menjadi guru yang menjalankan kontrol sebagai penghukum, ya, tetapi sebaiknya mari kita jalankan ini. Menjalankan segitiga restitusi. Jadi ini sesuai dengan besar kecilnya permasalahan, ya. Jadi tidak usah beruntun. Kalau dia permasalahannya itu lumayan serius, bisa kita jalankan ketiga-tiganya. Jadi tidak ada lampu mati untuk hal ini. Baik Bapak Ibu, demikian. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita, ya, supaya mengumpulkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa, ya, untuk perkembangan siswa lebih baik lagi dan kita sebagai pemimpin pembelajaran bisa sukses. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang untuk kita. Pertamanya panggung-panggung. Siang semuanya. Siang Bu. Pada hari ini kita Ibu hadir di sini khusus berkumpul kita untuk membuat keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan dulu untuk membuat keyakinan kelas. Apakah
Baik, anak-anak ibu kelas 10 ya. Keyakinan kelas ini memang mungkin ini hal baru bagi kalian ya. Tapi sebenarnya yang sebelumnya itu adalah peraturan ya. Kalau peraturan semua sudah tahu ya. Iya, peraturan. Jadi kalau peraturan itu bukan hal yang baru bagi kalian. Dari SD, SMP, kalian sudah kenal yang namanya peraturan sekolah. Setiap sekolah itu pasti ada peraturan yang harus kita patuhi, kita laksanakan seperti itu. Nah, hari ini image tentang peraturan itu mau kita ganti dulu, ya. Kita ganti dia menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau dibilang keyakinan itu kan bukan seperti hal yang memang harus kita lakukan, hal yang memang membuat kita nyaman, kan gitu ya. Kalau keyakinan itu bukan menjadi beda dia keyakinan dengan aturan. Lebih nyaman kita dengan keyakinan daripada dengan aturan. Jadi nanti ibu akan meminta kalian semua ya menuliskan apa hal-hal yang perlu menjadi keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama. Seperti itu. Ya, apa yang mau kita buat? Begitu kan? Juanda, ya. Jadi nanti Juanda menuliskan, ya. Apa yang kamu mau? Ya, kelas bagaimana? Situasi yang bagaimana? Yang mau dibuat oleh Juanda. Jadi nanti kita menggunakan kalimat-kalimat positif seperti itu. Ya, contoh. Juanda pengennya sesama teman saling menghargai. Jadi jangan gunakan tidak mengganggu teman. Nah, kalau tidak mengganggu teman itu ada kalimat negatif seperti itu. Jadi kita pakai yang kalimat positifnya, saling menghargai. Contoh si Zila, bukan Sila itu kan pengennya itu bahwa teman itu gak saling mencontek. Dia merasa terganggu. Kalau pagi-pagi datang ada yang mencontek, kan? Jadi Sila nanti bisa menuliskan, jangan mencontek. Tapi apa yang bisa dituliskan Sila? Apa? Iya, benar sekali, bisa. Berusahalah mengerjakan sesuatu sendiri, apalagi tugas rumah atau pekerjaan rumah, PR, ya kan? Pekerjaan rumah, bukan PS. Jadi kalau PS itu sudah menjadi pekerjaan sekolah. Seperti itu kan, Mirna? Ya. Jadi nanti Ibu sudah sediakan di sini, ya. Jadi aku bersama-sama nanti keyakinan kelas ini memang harus kita ingat. Jangan kita langgar. Kalau kita langgar, bukan hukuman yang kita dapatkan, tapi konsekuensi. Artinya, kalau tidak melakukan keyakinan itu ada konsekuensi yang bisa kita terima. Kalau peraturan dia nanti hukuman. Nah, kalau kita namanya konsekuensi. Jadi mari kita konsekuen untuk melakukan ataupun untuk menerapkan keyakinan kelas. Ibu akan membagikan sticky note ini, ya. Silahkan tuliskan, ya. Tuliskan dengan bagaimana pengalamanmu selama kurang lebih 1-2 bulan ini yang sudah bersama-sama di kelas ini. Jadi suasana kelas yang bagaimana yang ingin kita capai bersama-sama supaya kita nyaman untuk belajar di sini. Ya, untuk kembalikan silahkan tuliskan. Nanti setelah selesai bisa ditempel di sini. Kita akan merumuskan nanti. Setelah kalian buat, kita akan rumuskan dia nanti. Kita ambil kesimpulannya. Mana tahu ada yang sama, gitu kan? Bisa kita simpulkan.
depan. Gambarannya ya, gambaran kelas seperti apa yang mau kita capai. Baik, silakan siapa yang sudah bisa ditempelkan ke depan. Ayo, Mauli mungkin di luar memulai. Silakan. Oke, baik. Bisa dilanjutkan. Lihat terus akan kita ingat dan otomatis nanti akan menjadi apa ya sama kita ya, menjadi kebiasaan ya kan, menjadi kebiasaan karena sudah kita lihat. Dan kita harus berprinsip, kita semua ya, kita semua harus menjalankannya karena itu adalah keyakinan kelas, keyakinan kelas kita. Bersama-sama kita buat, bersama-sama lah kita. Baik, untuk lebih ya, supaya lebih keyakinan kelas ini menjadi memang benar-benar adalah harapan kita bersama-sama. Saya minta kita satu persatu menandatangani ya, karena sudah kita sepakati bersama bahwa itu adalah keyakinan kelas kita. Hal-hal tadi nanti kita tuliskan di sini dan inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Baik, bisa satu persatu silahkan maju ke depan. Ibu nanti yang pertama ya, silakan maju ke depan dimulai dari Silvika. Oke. Ya, tulis namanya lalu tanda tangan. Ayo silakan lanjut Jihan, Adinda. Lanjut. Ayo Arifah. Oke, terusnya aku ayo agak cepat kita. Silahkan berikutnya Sudonita dan Lala. Nanti ibu minta tolong ya sama beberapa orang supaya membuat di karton ya, membuat di karton. Ya, silahkan supaya nanti kita tempelkan.
Baiklah, setelah tadi kita semua menandatangani kesepakatan kita untuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, supaya untuk kedepannya kita saling mengingatkan. Kalau ada yang melanggar, diingatkan, bisa dilaporkan ke ketua kelas atau kepada ibu sebagai wali kelas, supaya bisa dia menjalankan konsekuensi karena sudah tidak mematuhi keyakinan. Tapi sebaiknya aku, yang namanya keyakinan kelas itu ya seharusnya janganlah kita langgar karena kita yang membuat, ya. Dan untuk kenyamanan kita bersama, ya. Terima kasih untuk hari ini.